Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Salwa dengan NIM 25101041. Di sini saya akan mempresentasikan tugas final pendidikan agama Islam, yaitu hukum, HAM, dan demokrasi dalam Islam. Poin pertama yaitu pengertian hukum dalam Islam. Hukum dalam Islam memiliki karakteristik yang unik karena tidak hanya mengatur hubungan legal formal, tetapi juga menyentuh aspek moral dan spiritual. Secara terminologi, hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam tentang tingkah laku manusia mukallaf atau orang yang sudah dewasa dan berakal sehat, yang diakui dan diyakini mengikat bagi semua pemeluknya. Adapun dua hukum Islam. Hukum Islam sering dibedakan menjadi dua. Yang pertama, syariat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh Allah yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis yang bersifat tetap. Yang kedua, fikih, yaitu hasil pemahaman atau ijtihad para ulama terhadap syariat untuk menjawab persoalan yang terus berkembang yang bersifat dinamis. Adapun sumber utama hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran, yaitu sumber pertama dan utama yang berisi prinsip-prinsip hukum secara global. Yang kedua, As-Sunnah atau hadis, yaitu perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan rincian isi Al-Quran. Yang ketiga, ijma, yaitu kesepakatan para ulama atau mujtahid dalam suatu masa setelah Rasulullah wafat mengenai suatu hukum. Yang keempat, qiyas, yaitu menyamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada dalilnya dengan peristiwa lain yang ada dalilnya karena persamaan sebab atau ilat. Nah, ada beberapa tujuan hukum dalam Islam. Yang pertama, mewujudkan kemaslahatan atau maslahah al-ammah. Yang kedua, perlindungan 5 hak dasar atau al-daruriyat al-khams. Yang ketiga, menegakkan keadilan atau al-adalah. Yang keempat, membersihkan dan menyucikan jiwa atau tazkiyatun nafs. Yang kelima, memberikan rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Poin kedua, hak asasi manusia dalam Islam. Islam memandang hak asasi manusia sebagai anugerah ilahi. Hak-hak ini diberikan oleh Allah kepada setiap manusia karena kemuliaan fitrahnya sebagai manusia atau karamah insaniyah, bukan diberikan oleh negara atau organisasi. Adapun 5 hak dasar atau maqasid syariah. Yang pertama, hak beragama, yaitu jaminan kebebasan meyakini dan menjalankan ibadah. Yang kedua, hak hidup, yaitu perlindungan nyawa. Membunuh satu orang tanpa alasan benar sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Yang ketiga, hak berpikir, yaitu perlindungan akal, termasuk hak mendapatkan pendidikan dan larangan hal yang merusak otak. Yang keempat, hak milik, yaitu jaminan keamanan harta, kekayaan, dan kepemilikan pribadi. Yang kelima, hak kehormatan atau keluarga, yaitu perlindungan garis keturunan, nama baik, dan hak berkeluarga. Poin ketiga, demokrasi dalam Islam. Demokrasi dalam Islam adalah sistem di mana kekuasaan politik dijalankan melalui musyawarah rakyat dengan batasan bahwa hukum yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Secara istilah, para ulama modern sering menyebutnya dengan al-demokratiyah, al-islamiyah, demokrasi islami, atau siasa syariah. Adapun beberapa pilar utama demokrasi dalam Islam. Yang pertama, asyurah atau musyawarah, yaitu pengambilan keputusan yang melibatkan pendapat rakyat atau wakil-wakilnya. Yang kedua, al-adalah atau keadilan, yaitu pemimpin harus bertindak adil tanpa memihak pada golongan tertentu. Yang ketiga, al-amanah atau kepercayaan, yaitu kekuasaan adalah titipan dari Tuhan dan mandat dari rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Yang keempat, al-masuliyah,
atau tanggung jawab, yaitu pemimpin bertanggung jawab secara horizontal kepada rakyat dan secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kesimpulan dari apa yang telah saya presentasikan, hukum menurut Islam bisa diartikan sebagai hukum yang terdapat dalam sumber-sumber seperti Al-Quran dan hadis. Hak asasi manusia adalah hak yang telah dimiliki seseorang sejak ia ada di dalam kandungan. Hak asasi manusia dalam Islam didefinisikan sebagai hak yang dimiliki oleh individu dan kewajiban bagi negara dan individu untuk menjaganya. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Demokrasi menurut Islam bisa diartikan seperti musyawarah, mendengarkan pendapat orang lain dalam suatu forum untuk mencapai keputusan dengan mengedepankan nilai-nilai keagamaan. Itulah tadi presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.